dalam setiap peperangan, hampir dalam setiap peperangan, entah itu di Mekah atau di Uhud atau dimanapun, peran orang munafik itu banyak sekali, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Dia itu sangat memendam rasa bencinya kepada umat Islam, terutama kepada Rasulullah. Sebab suku Aus dan Khazraj itu mengangkat Rasulullah itu sebagai pemimpin mereka. Bahkan mereka membuatkan mahkota baginya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menganggap Rasulullah sebagai orang yang telah merampas kekuasaan yang tadinya untuk dia. Tetapi karena ada Rasulullah menggabungkan, menyatukan antara Aus dan Khazraj, maka suku Aus dan Khazraj ini mereka mendukung Rasulullah. Kalau orang yang benci dengan Rasul, artinya dia membenci Allah juga. Abdullah bin Ubay ini sudah memperlihatkan dendamnya sejak permulaan Hijriyah ke Madinah. Suatu kali tak kala Rasulullah menunggang himar untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah, beliau melewati kerumunan orang yang di sana ada Abdullah bin Ubay yang sedang menutup lubang hidungnya sambil berkata, ini ngejek Rasul ini. Rasul datang, Rasul lewat, ya. Abdullah bin Ubay menutup hidung kayak gini. Menutup hidung sambil berkata, janganlah kalian mengepul-ngepulkan debu yang mengenai kami, katanya kayak gitu. Seolah-olah Rasulullah itu berjalan itu membuat debu sehingga mengenai mereka kayak gitu loh. Membuat kotor kayak gitu. Iya, kalian itu termasuk Rasulullah dengan yang lain. Kayak gitu, yang ikut sama Rasulullah berjalan itu. Gitu ya. Dia berkata seperti itu untuk menyindir Rasulullah agar turun dari himarnya. Maka beliau turun dan ikut bergabung bersama orang-orang tadi ya, Abdullah bin Ubay dan rekannya. Lalu membacakan Al-Quran. Namun Abdullah bin Ubay berkata, duduk saja di rumahmu dan jangan mengganggu majelis kami. Diusir Rasulullah di sana. Ini terjadi sebelum di majelis itu perkumpulan, Mbak. Di sini di pinggir jalan kayaknya tuh ya. Rasulullah datang dengan menunggang himar. Himar itu kayak keledai itu loh. Itu secara tidak langsung mengusir Rasulullah agar tidak ikut dalam perkumpulan dia dan rekan-rekannya kayak gitu ya. Nah, sebelum Abdullah bin Ubay ini pura-pura masuk Islam, sekalipun sudah menyatakan Islam setelah perang Badar, tetap saja dia adalah musuh Allah dan Rasulullah serta orang mukmin. Dia tidak berpikir, hanya yang dipikirkannya adalah bagaimana cara memecah masyarakat Islam dan membuat Islam itu menjadi rapuh, lama-lama hancur kayak gitu ya. Dia dibantu musuh dan ikut campur dalam urusan Bani Qainuqa, berkhianat, memecah belah musukan Muslim pada perang Uhud, menyusupkan keresahan di barisan para pasukan Muslim di Uhud. Itu ya kerjaan Abdullah bin Ubay ini. Dan di antara kelicikan, kejahatan, tipu daya yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay itu adalah pura-pura masuk Islam. Nah, ketika dia berlaku pura-pura masuk Islam, setiap Jumat sebelum Rasulullah berkhutbah, dia berkata, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah kalian, orang yang telah dimuliakan Allah dan diagungkannya, maka tolonglah, dukunglah, dengarkan dan patuhi dia. Setelah duduk, Rasulullah pun berdiri dan berkhutbah. Ya, dia nak minta muka, mencari supaya Rasulullah senang kayak gitu loh. Berpura-pura. Padahal kan enggak. Tuh. Nah, setelah perang Uhud, setelah dia berkhianat serta membuat kekacauan dalam peperangan itu, dia bangkit dari duduknya dan mengulangi lagi perkataannya sebelum Jumat. Orang Muslim
di sekitar menarik-narik bajunya sambil berkata, "Duduklah wahai musuh Allah, engkau tidak pantas berbuat seperti itu. Engkau telah berbuat seperti yang biasa engkau perbuat." Dia masih tidak senang Rasulullah, berarti tidak senang dengan Islam. Lalu dia pun keluar sambil melangkahi pundak orang-orang sambil berkata, "Demi Allah, seakan-akan aku telah mengucapkan perkataan yang jahat dan aku harus pergi karena telah mempersulit urusannya." Tahu dia bahwa sebenarnya yang dilakukannya itu salah. Tahu, tapi dia tetap saja melakukannya. Dan di ambang pintu dia dihadang oleh seorang Ansor. Orang itu berkata, "Celaka kamu, kembalilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memintakan ampunan bagi dosa-dosamu." Namun Abdullah bin Ubay berkata, "Demi Allah, aku tidak perlu dia memohonkan ampunan bagi dosa-dosaku." Nah ini ya, kayak apa? Ya, memohon tidak perlu katanya, minta ampuni dosa-dosa aku, nggak perlu katanya kayak gitu. Dia juga menjalin hubungan dengan orang Yahudi dari Bani Nadir, kemudian membuat persekongkolan, tahu persekongkolan ya, kerjasama tapi yang jelek ini dengan Bani Nadir itu untuk menyerang kaum muslimin. Bahkan dia berani berkata kepada orang-orang Bani Nadir dengan perkataan seperti ini, "Andaikan kalian keluar, kami pasti ikut keluar bersama kalian. Andaikan kalian diserang, kami pasti akan membantu kalian." Nyatanya tidak, ya. Kemarin kan nyatanya tidak kan? Karena dia cuma bisa cuap-cuap aja. Begitu pula yang dia lakukan bersama rekan-rekannya pada waktu perang Ahzab, yaitu dia membuat kegaduhan, ketakutan, membuat orang-orang muslim itu takut, khawatir. Namun akhirnya semua musuh Islam dari kalangan Yahudi, munafik, musyrik menyadari sepenuhnya bahwa yang membuat kemenangan Islam itu bukan keunggulan material aja, bukan banyaknya pasukan, bukan hebatnya persenjataan, bukan, tapi ya nilainya, nilai dirinya, kemudian akhlaknya, kemudian ide yang dimiliki oleh masyarakat Islam. Mereka juga tahu bahwa sumber masalahan itu ya, yang tidak disukai oleh orang musyrik, munafik dan Yahudi itu adalah Rasulullah, kayak gitu. Rasulullah yang mempunyai sifat-sifat yang baik ya, dan mempunyai keluhuran budi gitu.